belum maksimal gitu ya. Tapi kan dalam perjalanan waktu itu menuju ke sana itu kan sudah ada. Kalau emang tadi pengen contoh konkretnya. Jadi sih menurut saya solusinya gini. Bang Mualim kan pengen ini jadi syariah nih. Jadilah Bang Mualim sebagai anggota DPR, sebagai pejabat. Jangan hanya ngomong gini loh, betul Bu. Karena kalau sebagai masyarakat yang akan bisa merubah apa-apa Bu. Iya betul. Kalau emang Bang Mualim mau merubah, jadilah seorang pejabat atau jadilah pemimpin. Itu yang dilakukan Bang Mualim sekarang tuh. Berusaha sekuat mungkin, sepintar mungkin masuk ke area yang bisa merubah aturan gitu maksudnya. Itu solusinya kalau menurut saya sih. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat mah ya kita lihat kebijakan aja. Oh kebijakannya sudah mulai alhamdulillah. Kita ada semacam rem untuk menuju ke arah syariah. Kita punya semacam kalau misalkan ada ulama yang bilang kita ada semacam sekarang sudah menuju intinya sudah ada perbaikan lah gitu ke arah ekonomi syariah kita gitu. Mungkin itu dari saya. Silakan yang lain. Setuju banget. Tunggu. Abis ini jamnya siapa? Kok saya dicolek Pak Hasbi, Bu. Pak Hasbi tadi udah masuk Zoom. Nah, baru mau ngomong, Pak. Ya, beliau udah masuk, Masya Allah. Maafkan, ini kalau kita bahas kayaknya emang seru banget. Dia baru mau ngomong lagi nih, gitu. Menanggapi yang disampaikan Pak Yuda, tapi dicolek gitu. Ya Allah, iya. Maafkan. Ternyata pembahasan kita harus terpotong. Bismillah ya, bismillah. Benar yang tadi Bu Pak Yuda bilang bahwa kalau memang mau ada actionnya, memang harus jadi pemimpin. Nerobosnya itu harus jadi pemimpin. Kalau masih yang lingkup masyarakat, ya berarti untuk lingkungan keluarga, ya kan? Ya nggak sih, itu aja. Jadi teman-teman, ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah kita kali ini. Bismillah. Nanti sampai ketemu untuk kegiatan KKN, siapapun pembimbingnya, selesaikan sesuai dengan deadline. Ya, itu pesan saya. Baik teman-teman. Halo Imam. Imam bilang ya. Apabila tidak disampaikan lagi oleh Imam, karena kita sudah ditinggalkan oleh Imam, lanjut ke mata kuliah. Oh belum. Langsung tutup aja ya, karena beliau sudah masuk. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Siapkan untuk UAS. Bismillah, mendapatkan hasil yang maksimal, dimudahkan dan dilancarkan semua mata kuliah ya. Oke, sampai ketemu di kesempatan lainnya, karena sesi 2 saya tidak ada mata kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, presensinya dikirim di mana Bu? Ya, saya share ke grup ya. Baik Bu, makasih Bu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagi seru tadi. Tadi ngomongin apa ya kalau boleh tahu? Ngomongin bapak. Ngomongin masalah. Enggak lucu. Putus-putus suaranya. Oke. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadur rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau info dulu, pertemuan hari ini sebenarnya saya ninggalin tugas teman-teman ya. Ada di Mainidanya, nanti bisa dilihat tugasnya ya. Saya harapkan paling lambat hari Rabu, Selasa deh ya, jangan lama-lama ya. Nanti kan besok UAS ya. UAS dan tugasnya di Mainida paling lambat Selasa ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya ingin melanjutkan pertemuan kita, diskusi kita ya,
yaitu mengenai manajemen pemasaran syariah. Ya tadi apa namanya sedikit membahas dengan siapa tadi, Bu Diah ya. Ya tadi kayaknya lagi pembicaraan lagi Ya, Pak, betul. mengenai apa tadi tuh kebijakan ya. Nah memang apa namanya ya secara keuangan memang sejarahnya itu kan dulu ya itu memang dari Lokakarya MUI ya tahun 1980 berapa tuh 1988 ya lahirnya Bank Syariah ya yaitu Bank Syariah Muamalat ya, Bank Muamalat. Pada waktu itu belum ada kata syariah ya. Nah, itu dari sisi keuangan. Nah, lalu kalau kita bagaimana dari sisi pemasaran, manajemen pemasaran. Nah, pemasaran ya ini memang secara regulasi ya teman-teman itu memang belum ada gitu ya. Jangankan pemasaran ya teman-teman ya. Yang keuangan aja yang istilahnya itu urgent banget gitu ya. Itu kalau pernah saya pelajari ya. Tahun 2007 itu baru fix ya ada lengkap secara regulasi dan sebagainya macamnya gitu ya. Padahal Indonesia mulai ada sistem keuangan ya, ini sesi sistem keuangan itu tahun 1994 lah Bank Muamalat baru mulai beroperasi ya. Walaupun pada saat itu belum menggunakan istilah syariah ya, tapi 0%, bunganya 0%. Nah, terlebih lagi ya, manajemen pemasaran syariah ini lebih besar lagi tantangannya teman-teman. Kenapa? Karena belum ada regulasi khusus yang mensupport gitu ya mengenai bagaimana memasarkan sesuatu secara syariah. Walaupun dulu ya ada mungkin ya beberapa ustadz kita itu yang proaktif ya dalam menegur iklan-iklan TV ya. Dulu kan TV itu kan belum kalau sekarang kan TV itu pakai itu ya pakai apa sih kotak TV itu Pak saya udah lama nggak pakai TV. Nah kalau dulu kan TV itu kan dia bebas ya teman-teman ya pakai antena ya kan, antena biasa dapat ya kalau dulu ya. Nah itu kan dulu yang namanya iklan ya kan itu kan bebas banget ya, apalagi mohon maaf kayak iklan Rexona, iklan ya banyak lah ya. Nah tapi bagaimana caranya? Nah tadi tuh siapa tadi Pak Imam ya, Pak Imam. Bagaimana caranya kita itu merubah gitu ya. Nah tadi kan kalau kata Pak Yuda kalau memang pengen mengubah secara signifikan ya Pak Yuda ya, tadi jadilah anggota dewan mungkin ya yang bisa mengeluarkan kebijakan. Memang ada benarnya juga, tapi yang seperti itu cukup modal yang besar ya. Karena harus meraup suara ya, terlebih lagi dengan sistem-sistem yang mungkin dia tidak bisa makan biaya yang sedikit ya. Itu butuh perjuangan ya, perjuangan yang besar gitu ya. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat? Nah, kalau menurut saya sekarang ini udah lebih mudah teman-teman. Sekarang ini kan ada media-media sosial ya yang bisa kita gunakan ya. Kita gunakan sebijak mungkin, sebaik mungkin ya untuk mensiarkan dakwah gitu, mensiarkan konsep-konsep Islam ya melalui media-media ya. Misalkan nih tentang manajemen pemasaran syariah ya udah sampaikan aja mulai dari hadis Rasulullah SAW ya bersabda bahwa seorang pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para sidikin ya. Nah itu bisa kita gunakan, bisa kita viralkan ya seperti itu gitu ya, sehingga masyarakat menjadi terbiasa dengan hal-hal yang baik gitu kan. Nah sekarang ini lebih mudah teman-teman ya. Kalau dulu ya mungkin dengan sistem TV ya kan, dulu kan nggak sembarangan bisa masuk TV ya kan, kecuali kalau ikut acaranya siapa dulu tuh 4 mata ya masuk TV kan. Nah kalau sekarang kan kita masuk TV gampang nih, ini aja ini bisa saya rekam, saya upload ke YouTube, teman-teman udah bisa masuk YouTube ya kan. Nah misalkan bukannya di TV udah masuk TV kita nih ya. Nah, jadi kadang ini lebih gampang teman-teman dalam hal syiar dakwah ya. Walaupun secara kebijakan regulasi mungkin belum bisa
secara signifikan ya, tapi setidak-tidaknya tuh masyarakat ya, masyarakat ini dia bisa kita pengaruhi dengan media-media sosial ya, dengan TikTok, dengan snack video, YouTube, terus short video ya di YouTube ya, dan media sosial yang lain kita isi dengan nilai-nilai keislaman ya, hadis-hadis Al-Qur'an ya, lalu kisah para nabi ya, kisah Nabi Muhammad, kisah para sahabat, ulama salafus soleh ya, dan banyak lah sekarang ini dalam memasarkan itu gampang sekali teman-teman ya. Nah, sekarang itu banyak medianya teman-teman ya, banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya nih, mumpung media sosial ini masih terbuka teman-teman. Nanti mungkin bisa jadi ya media sosial itu bisa jadi lenyap gitu ya. Nah, makanya salah satu yang tidak diboikot itu ya, dalam hal memboikot produk-produk Israel ya kan. Kenapa sih? Kan pada media sosial itu salah satu produk ini juga loh, ada loh ya, kayak mohon maaf ya, ada produk apa gitu ya, Pacebook itu kan jelas-jelas ya, Pacebook itu kan produknya orang Yahudi ya, tapi nggak diboikot. Kenapa? Karena itu bisa digunakan untuk mengcounter balik gitu ya, untuk melawan ya. Nah itu ya, jadi banyak media sosial teman-teman. Sekarang ini senjata kita media sosial dalam hal memasarkan ya. Promosi ya, ini memang sekarang ini yang paling banyak memegang peranan penting itu adalah promosi ya, mempromosikan segala sesuatu. Oh ya, tadi dengan Budia bahas apa tuh kalau boleh tahu tuh ya? Ini Pak, Pemasaran syariah, Pak. Ya, pemasaran syariah. pemasaran syariah. Oh, sama dong dengan saya. Sama, Bu. Sama, Pak. Iya. Nah, ya tadi itu ya kan, kita nggak harus menunggu teman-teman ya. Jadi gini, ada kisah ya. Kisahnya ini riwayatnya itu ada yang bilang itu katak, ada yang bilang itu burung pipit ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Raja Namrus ya, ketika itu kalau Pak Diwarman Karim ya, itu ceritanya itu burung pipit ya. Nah, si burung pipit ini membawa air ya dari danau ya ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrus. Nah, ketika itu malaikat bertanya pada burung pipit, "Wahai burung, kamu bawa apa?" "Saya membawa air, wahai malaikat." Ya. Nah, terus malaikat pun bertanya, "Mana cukup air yang sedikit itu untuk memadamkan api yang segitu besarnya?" gitu kan. Kata burung pipit, "Walaupun air yang sedikit ini nggak bisa memadamkan, setidaknya usaha saya ini sudah menandakan ya, ini sudah istilahnya membagi sudah memposisikan saya ini di posisi siapa gitu ya. Walaupun saya juga tahu air yang saya bawa ini," kata burung pipit ya, "nggak akan bisa memadamkan api yang segitu besar, tapi setidaknya saya ini sudah berusaha ya, setidaknya saya ini sudah mengerahkan tenaga saya ya untuk bisa meringankan ya api yang ada di Nabi Ibrahim itu." Artinya mungkin di media sosial kita udah berkoar-koar ya, kita sudah pokoknya udah habis-habisan, tapi secara kebijakan ternyata nggak bisa mengubah ya. Ya setidaknya itu sudah menandakan posisi kita itu ada di mana teman-teman ya. Nah memang terkadang nggak harus nunggu kita kan bukan syariat Islam misalkan gitu ya. Ya udahlah, mabok-mabokan aja. Toh secara syariat juga kan istilahnya misalkan ya nggak ada larangan nggak ada larangan untuk minum khamar gitu ya. Ya udahlah, minum khamar aja. Toh kita kan bukan negara Islam. Kan begitu. Maksudnya tuh usaha kita ya, usaha yang kita lakukan ini ya, baik itu dalam sehari-hari maupun memasarkan ya, itu tidak harus menunggu kebijakan pemerintah. Bisa jadi ya, karena masyarakatnya ini ya, karena masyarakatnya ini dia sudah kuat ya syariahnya, sehingga nanti suatu saat nanti ya,
akan muncul pemimpin-pemimpin yang memang peduli terhadap syariat, ya, terhadap syariah, ya, teman-teman ya. Nah, memang seperti itu. Karena kan ada kisahnya ya. Kisahnya itu Ali bin Abi Thalib ketika itu didatangi oleh orang-orang kalau nggak salah katanya sih Khawarij ya. Apakah Khawarij atau mungkin itu Syiah ya, saya lupa ini. Khawarij ya. Nah, ceritanya mereka mengejek Ali bin Abi Thalib ya. Nah, mereka ejeknya gimana? Ya Ali, kenapa di zaman kamu ini kok banyak perpecahan gitu kan? Kenapa kok banyak pemberontakan? Kenapa di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan Umar ya itu tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan gitu. Nah, kita ngajak nih. Jadi pengen menyimpulkan ya, mereka ingin menyimpulkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini nggak bisa mimpin gitu kan intinya ya. Nyata Ali bin Abi Thalib lebih cerdas daripada mereka jawabannya. Ya, jawabannya gimana? Ketika zaman Rasulullah dulu, ya, zaman Abu Bakar, Umar, ya, yang menjadi rakyat itu orangnya seperti saya, ya. Orang ini kayak saya gini gitu. Nah, ketika saya jadi pemimpin, ya, kan dulu zamannya Rasulullah, zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu seperti saya kata Ali, ya. Rakyatnya seperti orang-orang kualitasnya kayak saya, sehingga tidak ada peperangan. Nah, ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya seperti kalian, ya. Makanya pecah mulu. Ya. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman ya. Kita nggak bisa juga selalu menyalahkan pemimpin, ya. Nggak bisa juga. Wah, nggak ada ini hanya regulasi segala macam. Ternyata kita sendiri juga, mohon maaf ya. Misalkan nih, kita sering menyalahkan bank syariah. Bank syariah nggak syariah gitu kan. Oke lah, mungkin belum 100% syariah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah 100% syariah? Kita nggak juga. Ya namanya lembaga itu adalah cerminan dari orang-orang yang mengurusnya, ya. Nah, kalau memang orang-orang Islamnya itu belum kuat, ya setidaknya itu udah berusaha, ya seperti itulah cerminannya, ya. Nah, oleh karena itulah ya, nih ini sebenarnya kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Nah, begitu pula dalam pemasaran syariah ya. Ya ini apalagi yang masih istilahnya fleksibel atau mutaghayirat ya. Nah, istilah itu masih fleksibel teman-teman. Ini masih bisa banyak peluang untuk kita kembangkan ya. Kita kembangkan sesuai dengan kapabilitas kita. Lalu bagaimana? Ya udah kita makin perdalam aja ilmu agama kita, makin banyak belajar tentang ilmu agama kita, sehingga kita bisa makin banyak berdakwah, makin bisa banyak mensiarkan ya, sehingga sehingga ya secara otomatis nanti lama-kelamaan ya mungkin bisa jadi kitalah yang menjadi pionir ya. Nah, mungkin nggak harus nunggu jadi pejabat dulu gitu kan, karena sekarang ini untuk tampil pentas di media publik ya itu lebih mudah daripada dulu ya kan. Nah, cuman ya mungkin dari sisi bahasa kita harus menggunakan bahasa yang baik, jangan bahasa-bahasa yang istilahnya itu negatif ya. Mungkin intinya bisa sama. Misalkan contoh, saya pernah lihat di WA grup ya, di salah satu WA grup saya ya, dia tulisannya gini, tulisannya itu emang benar ya, menipu ya, tentang menipu. Nah, menipu itu adalah perbuatan dosa. Nah, cuman kan bagi orang yang membaca ya dan juga melihat ya, terus misalnya menipu itu adalah perbuatan dosa yang berat ya kan. Menipu itu dia bukan hanya membohongi dirinya tapi juga mencoba membohongi Allah gitu. Emang benar gitu ya. Maksud dia apa sih? Ini maksud dia sebenarnya ya dia pengen mengajak orang itu agar berperilaku jujur gitu kan. Nah, tapi bagi kesannya ya, kesannya itu ya kan, itu kesannya negatif ya. Nah, kalau kita pakai bahasa yang lain ya, misalkan gini, ada bahasa dalam hadis yang tadi saya sampaikan, sungguhnya pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada,
dan para sidikin gitu, para orang-orang yang benar gitu. Nah, artinya kata yang pertama itu intonasinya seolah-olah menjustifikasi ya kan seorang. Wah, apa ya saya itu neraka kamu gitu kan. Tapi kalau kata-kata yang kedua itu memotivasi teman-teman ya. Kata-kata yang memotivasi. Ayo dong jujur, nanti kamu tuh kalau jujur kamu tuh bisa itu loh apa namanya dibangkitkan bersama para syuhada. Kan kita nih imannya nih masih ya kenapa Pak Yuda angkat tangan? Raise hand. Mau sedikit bertanya Pak, tadi Gimana? menarik tentang marketing syariah. Yang saya mau tanyakan yang sekarang itu kan banyak di tempat-tempat makan atau tempat pembelian itu yang tidak menggunakan cash Pak, harus wajib menggunakan uang digital, itu gimana Pak? Tentang keabsahan syariahnya Pak. Contohnya saya kemarin tuh pernah ke satu mall di Bandung. Mau makan sih ceritanya udah jamnya makan siang. Ternyata nggak terima uang cash Pak, harus menggunakan e-wallet Pak. Nah, menurut pemasaran syariah, apakah ini dibenarkan Pak? Sedangkan kan kalau menggunakan e-walletnya saja, menurut ulama masih ada dua pendapat Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Si e-walletnya saja ya. Sekarang, tapi dengan kondisi sekarang tuh ada tempat-tempat yang malah cashless sekarang tuh tidak menerima uang cash, harus menggunakan e-wallet. Nah, gimana Pak menurut pemasaran syariah ini? Ya, pertama itu sebenarnya ya tidak ada masalah sebenarnya tidak ada masalah. Cuman gini, itu hanya sistem pembayaran Pak Yuda ya. Itu hanya sistem pembayaran, bukan uang digital, tapi itu adalah sistem pembayaran. Mohon maaf ya, ini saya agak mampet. Sistem pembayaran digital ya sebenarnya itu sistem pembayaran digital yang mana ada pergeseran kembali ya, yang dulu dari uang emas menjadi uang kertas ya, lalu sekarang uang yang benar-benar tidak dapat itu digital ya, pembayaran yang digital tapi tetap rupiah ya, tetap rupiah kan, nggak jadi mata uang yang lain kan, tetap rupiah. Memang mungkin kalau secara faktor-faktor yang lain ya itu memang banyak dampaknya, tapi ini kita nggak ke situ. Tapi kalau dari sisi keabsahan syariahnya ya, selama si e-wallet itu dia tidak terlibat dalam menghasilkan atau sebagai tempat untuk menghasilkan riba ya itu nggak masalah ya. Itu hanya sebagai ini aja, mempermudah sebenarnya bagi yang bertransaksi ya. Kenapa? Karena kita terkadang kan ada pecahan kecil-kecil bentar ya. Bentar. Enak banget sini dong ya. Oke, mohon maaf teman-teman. Ya, itu memang mempermudah teman-teman. Jadi pecahan yang kecil-kecil misalkan harga makanannya 9.250 ya. Nah, kembalian recehan 50 perak itu kan agak susah ya kan sekarang. Walaupun ada ya, itu terkadang bikin kita risih ya kan di kantong. Kerancang kerincing ya kan. Taruh di kantong ya kan, berat-beratin doang ya kan. Nah, tapi dengan sistem pembayaran digital itu ya, sistem pembayaran ini ya, bukan uang digital ya, beda ya. Jadi e-wallet itu dia adalah sistem pembayaran digital, bukan uang digital. Karena uang digital itu beda lagi, nanti ada namanya Bitcoin ya. Dia nanti ada namanya apa tuh dulu yang sempat ini tuh ya Edinar ya, terus banyak lah macam-macamnya ya. Tapi kalau kayak Dana, OVO, terus apalagi yang biasa di QRIS ya, itu adalah sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran digital. Dan itu mempermudah ya. Kenapa? Karena ketika recehan-recehan yang kecil-kecil itu kan, itu akan mudah sekali ditransaksikan kembali ya.
Nah, kalau dulu sih ya, zaman dulu ketika nilai uang itu masih tinggi ya, saya ingat banget itu dulu yang namanya uang 100.000 ya, itu bisa dapet kaos Disney, bisa dapat sepatu apa namanya Nike ya. Itu dulu tahun 91 ya. Sekarang tahun 2025 ya kan. Nilai uangnya udah anjlok banget ya, udah jauh ya. Nah, sekarang itu kan ya rata-rata orang megang uang ya, patokannya itu apa? Patokannya itu ATM, teman-teman ya. Sekarang itu ATM ya, di mesin ATM yang paling kecil itu berapa sih bisa nariknya tuh? 20.000 ya kan? Itu rata-rata di BNI itu ya. Di BNI itu ya, di kampus-kampus ya, BNI di kampus-kampus itu biasanya masih ada tuh yang 20 ribuan ya. Nah, kalau dulu sempet ada yang 5.000 tahun saya masih kuliah itu tahun 2002, 2004 ya. Itu ada tuh ATM yang pecahan 5.000. Artinya apa? Nilai uang itu masih istilahnya tuh nilai uangnya itu masih lumayan tinggi lah berarti ya. Kalau pecahannya masih yang segitu masih ada gitu ya di ATM ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada tuh pecahan 5.000 sampai yaumil qiyamah nggak bakal ketemu tuh ya. Mesin ATM yang pecahan 5.000 sekarang ya. Yang ada juga makin naik ininya kan, nominalnya, denominasinya makin naik. Kenapa? Karena nilai uangnya makin anjlok ya. Kenapa makin anjlok? Ya karena jumlah uang yang beredarnya makin banyak ya. Kenapa jumlah uang beredarnya makin banyak? Karena ya sektor moneternya bekerja terlalu cepat, sedangkan sektor realnya terlalu lambat ya. Nah, sehingga nilai uangnya jadi anjlok ya. Nah, kenapa bisa sektor moneternya lebih cepat? Ya karena banyak orang yang menggandakan uang. Menggandakan uang di sini bukan berarti ini ya, dulu tuh siapa tuh yang bisa menggandakan uang. Maksudnya di sini adalah dia menjual uang untuk mendapatkan uang. Nah, artinya apa? Dia menggunakan sistem-sistem ribawi ya. Nah, itu ya. Lalu bagaimana dengan transaksi menggunakan itu? Ya sah-sah aja ya selama alat transaksinya itu bukan tempat mengembangkan riba. Jadi gitu. Jadi gitu Pak Yuda. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Yuda. Oke, tadi saya sampai mana ya? Oh ya, itu ya tadi ya, apa namanya, pemasaran syariah ya. Tadi saya lagi ngomongin apa sih? Oh, Ali bin Abi Thalib ya. Yang apa namanya? Iya, jadi gini. Dalam apa ya, memasarkan sesuatu itu memang butuh yang namanya mengkondusifkan ya. Mengkondusifkan suatu keadaan ya dalam mempromosikan ya. Dalam mempromosikan itu butuh suasana yang kondusif. Nah, terkadang ini ya ada strategi-strategi yang istilah itu test the water ya. Contoh dulu itu ada HP Samsung ya, tipe berapa saya lupa. Itu padahal HP-nya belum ada ya di Indonesia. Tapi iklannya sudah banyak di mana-mana, di TV dulu zaman masih ada TV ya. Maksudnya TV itu masih digunakan sebagai media yang paling apa ya, dulu itu kan sampai-sampai TV itu menjadi tolak ukur kebenaran ya. Padahal enggak ya kan. Nah, yang namanya TV ya kan ya isinya orang-orang ya fatabayanu juga kan, harus ditabayun juga bener apa enggak gitu kan. Nah, apa namanya? Dulu ya kan yang namanya di TV-TV itu kan banyak iklan ya kan, terus banyak apa namanya sesuatu yang harus ditabayun ya kan, harus di apa namanya dikaji ulang gitu ya dalam iklan-iklan ya kan, dalam pengumuman ya, kecuali pengumuman yang bersifat resmi ya, pengumuman yang bersifat resmi dari pemerintah ya, itu mungkin ya memang harus diindukan kan, diperhatikan dan dijalankan ya. Tapi kalau iklan-iklan dari swasta ya kayak iklan produk ya kan, nah itu kan dia belum tentu benar ya kan, kayak HP Samsung itu ya, itu HP Samsung iklannya udah kemana-mana di TV ya kan, tapi ternyata apa, produknya belum ada. Itu ngapain ya, buat test the water, kira-kira nih
masyarakat di Indonesia ini mereka minat apa enggak gitu ya terhadap produk ini. Nah, caranya gimana? Nanti mereka kan tanyakan tuh ke counter HP. Ada yang nanyain HP Samsung tipe ini enggak di counter ini, ya kan? Biasanya dari petugas Samsungnya tuh, oh ada sekian orang. Artinya apa? Wah, berarti ini prospek nih HP ini kalau saya lempar ke Indonesia. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nanyain, wah ini HP ini nggak prospek, ngapain kita jual ke Indonesia? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi terkadang memang ada test the water ya dalam memasarkan. Nah, lalu bagaimana dalam sudut pandang syariahnya? Nah, ini ya. Dalam syariah itu kan dia harus barang yang benar-benar sudah ada sebenarnya ya. Dan juga tidak boleh berbohong ya. Nah, lagi-lagi secara substansinya dan juga secara kemasannya ya. Nah, saya beberapa waktu lalu saya pernah cerita belum ada restoran ya di daerah Jakarta Barat ya. Itu bagus tuh restorannya ya. Dia bebas afiliasi dari Zionis ya. Nah, kalau nggak salah namanya Mecca Fried Chicken. Saya dapat iklannya itu ya dari di grup ya. Nah, jadi pertama produk-produknya itu secara substansinya ya dia bebas afiliasi dari Zionis ya. Yang kedua ya rasanya juga enak gitu ya. Rasanya enak ya, produk-produknya enak ya, rasanya enak ya kan. Nah, terus yang pentingnya lagi ya dia juga mensiarkan ya, mengemas ya. Mengemas secara syariah yaitu setiap waktu sholat wajib ya dikumandangkan azan ya. Diperingatkan untuk sholat ya. Sehingga orang-orang yang sedang di restoran itu akan teringat, oh iya sholat. Lalu bagaimana kalau misalkan ada yang ngomong begini, Pak, gimana kalau misalkan di sana ada non muslim? Ya udah nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya. Ini kan kalau ibaratnya gini teman-teman, ada bank syariah nih, ya, pakai sistemnya bagi hasil, atau mungkin gini, bank syariah nih ya, karyawatinya pakai jilbab, ya. Karyawatinya pakai jilbab. Terus gimana Pak kalau misalkan ada orang non muslim ikut nabung di bank syariah, kan karyawatinya pakai jilbab, ya nggak apa-apa pakai jilbab, nggak masalah, yang pakai jilbab ya pakai jilbab ya kan, ya nabung gitu loh ya. Ya tadi itu sama ya ketika mereka lagi makan azan nih ya kan, ya azan ya kalau misalkan mereka non muslim ya udah makan aja lanjutin ya kan, ngapain dipermasalahin ya makan ya makan gitu ya. Ya kalau memang mereka tertarik misalkan mendengar azan ya kan, tertarik suaranya begitu indah ya kan, sehingga mereka menjadi seorang muslim ya alhamdulillah malah justru ya. Nah, karena kan banyak juga tuh ya mereka itu justru ketika mendengar azan ya justru mereka malah menjadi tertarik untuk masuk agama Islam ya. Nah, jadi jangan terlalu takut ya dengan syariat ini sendiri ya. Nah, terus gimana Pak memasarkan makanan di bulan Ramadan ya kan, gimana dengan warteg-warteg yang kemarin di bulan Ramadan itu masih terbuka? Ada nggak sih perda syariahnya? Ada sebenarnya. Dan juga yang yang punya warteg, apalagi yang orang Islam ya, yang punya warteg ya, di bulan Ramadan kemarin ya kan. Nah, itu jangan buka pada siang hari ya. Terus malam-malam ini dong Pak nggak ada yang beli. Kan rezeki itu yang ngatur Allah ya kan. Rezeki itu yang ngatur Allah, bukan kita ya kan. Ya kita ya ini aja hormati orang yang berpuasa ya kan. Masalah memasarkan, wah nggak terpasarkan dong Pak. Justru ketika sore ya kan, orang tuh banyak yang warawiri ya kan, nyari makanan bukaan. Ya justru bisa jadi ketika itu kita bukanya justru di sore hari menjelang buka puasa, bisa jadi justru mereka lagi butuh makan ya kan, buat buka puasa. Nah, justru malah di situ malah kita terpasarkan dibandingkan dengan kita buka di pagi hari siang hari ya.
yang justru malah menimbulkan kemudorotan. Orang yang tadi berpuasa tergoda ya, mencium aroma makanan dari warteg kita, akhirnya dia batal puasanya, makan di tempat kita, dosa kita. Ya. Nah, taruh ini. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Mohon maaf. Jadi seperti itu ya. Kita dalam memasarkan pemasaran syariah ini, jangan takut ya dalam mensiarkan ya, dalam mensiarkan agama Allah ya. Karena nanti Allah yang akan ngatur. Terus juga yang harus diperhatikan ada gini, jangan nafsu juga ya. Kadang-kadang hati-hati nih ya. Kadang-kadang tuh yang mungkin tujuan kita baik gitu ya, tujuan kita baik, tapi tadi itu kita pakai bahasa-bahasa yang terlalu nafsu gitu kan, atau bahasa-bahasa yang istilahnya tuh mengandung istilah negatif kayak tadi tuh, menipu ya kan, menipu masuk neraka. Emang benar ya, benar menipu itu masuk neraka, tapi ya jangan pakai bahasa yang seperti itu gitu kan. Nah, pakai bahasa seperti hadis ya kan, yang memotivasi ya seorang, misalkan tadi kan, seorang pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para sidikin ya kan, sehingga orang itu jadi tergerak hatinya untuk apa? Wah, kalau gitu saya jujur dan berdagang, saya kan pengen nanti saya ini belum mampu nih mati syahid di Palestina ya kan. Walaupun itu salah satu cita-cita tertinggi ya kan. Tapi kan ya saya tahu diri lah gitu ya. Saya kalau ke Palestina mungkin saya malah nyusahin orang-orang di sana ya kan. Karena saya kan belum siap gitu. Caranya gimana? Oh ya, saya ini pedagang ya. Ya udah, saya berlaku jujur aja, nanti saya mengharapkan saya bisa dibangkitkan bersama para syuhada gitu kan. Nah, mulai dari hal yang kecil-kecil ya. Nah, jadi bahasanya itu ya harus kita perhatikan juga ya. Jangan sampai pakai bahasa-bahasa ya dalam memasarkan ya bagi bernotabene syariah ya. Masuk neraka, emang benar mungkin bisa jadi masuk neraka ya kan, tapi ya bukan seperti itu bahasanya ya. Bahasanya itu pakai bahasa-bahasa yang istilahnya itu memotivasi seseorang ya, bukan justru malah menjustifikasi ya, menjatuhkan ya, bukan justru malah menjadikan seseorang itu menjadi lebih terdiskredit ya, pasti terpojokkan lah gitu ya. Apalagi orang-orang yang istilahnya baru mau belajar Islam nih ya, taunya apa, wah kabur kayak gitu nanti kamu kayak Firaun gitu kan, atau kayak Haman gitu ya, kayak Korun gitu misalkan ini. Jadi orang tuh jangan pelit, nanti kayak Korun, nanti kamu mau kayak Korun masuk neraka gitu. Wah, belum apa-apa udah dibilang kayak Korun ya kan, padahal orang baru mau belajar Islam nih ya kan. Apalagi mohon maaf, mungkin dalam hatinya masih ada rasa pelit, ya, masih ada rasa-rasa sayang sama harta. Ujuk-ujuk atau dibilang nggak boleh pelit, nanti kayak korun masuk dalam neraka. Emang bener korun masuk dalam neraka, tapi nggak gitu juga gitu loh ya. Nah, tapi pakai bahasa-bahasa yang sifatnya memotivasi ya kan, bahasa yang istilahnya itu ya dengan sedekah kita itu bisa ya kan, bisa masuk surga ya. Nah, itu ya. Jadi dalam memasarkan pun kita juga harus hati-hati dalam memilih bahasa ya teman-teman ya. Kadang-kadang tujuan kita baik tapi cara kita salah ya. Tujuan kita baik tapi bahasa kita salah. Bahasa kita merendahkan orang lain. Nah, itu juga hati-hati. Harus hati-hati banget ya kan. Nah, dalam syariah ini memang harus hati-hati banget ya. Jangan istilah itu benar-benar harus cerdas lah gitu ya. Nah, cara gimana ya, tadi itu banyak baca buku, banyak literasi ya. Kita pilih bahasa-bahasa yang kalau bisa ya, kalau kita memang belum mampu ya menyusun bahasa, ya udah ambil aja hadis atau mungkin dari dalam Al-Qur'an, hadis ya. Sekarang ini kan ada Neng AI nih ya. Neng Meta AI, tahu Neng Meta AI? Artificial Intelligence ya. Nah, tuh Neng AI itu biasanya ada tuh ya kan, Neng AI, Neng Meta AI, tanya dong ya kan,
apa sih hadis tentang pedagang yang jujur. Nah, keluar tuh hadisnya tuh, kan. Nah, mau apa aja sekarang nanya Neng Ai itu dijawab sama Neng Ai gitu kan. Nah, artinya apa? Makin mudah teman-teman ya, makin mudah ya, makin gampang ya untuk apa dakwah, untuk syiar Islam, memasarkan ya, mencari bahasa ya kan. Nah, ini makin mudah ya. Tinggal kitanya aja ya mau milih ya kan. Nah, jangan sampai kita salah apa menyampaikan ya kan. Karena nanti bahayanya takutnya gini teman-teman ya kan. Kita tujuan kita baik, kita ingin memasarkan misalkan sesuatu yang baik gitu, tapi bahasa kita salah ya. Sehingga orang bukannya mau malah jadi anti. Nah, bahkan kalau dalam bahasa marketingnya dulu saya di Prudensial ya, di Prudensial itu ada ajarannya itu namanya menyamakan sepatu ya. Nah, artinya apa? Jangan langsung mengcounter, misalkan nasabah nih kita ajak buka asuransi dong gitu kan. Terus kata nasabahnya gini, asuransi apa sih jiwa ya, nipu tuh asuransi tuh. Nasabah kita langsung ngomong kayak gitu, nggak penting asuransi, toh saya sehat kok ya kan. Nah, lalu bagaimana sebagai seorang marketer yang hebat, yang ulung? Justru jangan di counter, jangan langsung, waduh bapak salah pak, bapak nggak tahu besok bapak masih hidup atau enggak. Wah, kayak gitu bisa berantem sama nasabah, calon nasabah lah ya. Wah enak aja kamu nyumpain saya mati kan. Nah, akhirnya apa? Kejual enggak, berantem iya ya kan. Nah, caranya ya tadi teknik menyamakan sepatu. Oh gitu ya pak. Nah, ya dulu saya juga berpikiran gitu sih pak. Ya memang sih pak. Alhamdulillah sekarang kita sehat nih ya kan. Ya, tapi kemarin pak, mohon maaf banget pak, ya tetangga saya pak, itu sehat bu, seger buger pak. Besokannya dia masuk ICU pak. Besokannya dia apa namanya dirawat di rumah sakit pak. Terus kasihannya lagi pak, dia nggak punya asuransi pak. Ya, kasihannya lagi gitu dia meninggal pak. Keluarganya ternyata nggak ada asuransinya pak, sehingga dia begitu meninggal ya, yang tadinya hartanya melimpah ya, yang tadi hartanya banyak habis pak. Karena apa? Dianya sebagai apa namanya yang mencari nafkah terhenti gitu kan. Ya semoga kita nggak kayak gitu ya pak ya. Oh gitu ya, ya juga sih. Nah kan akhirnya apa? Akhirnya si nasabah yang tadi calon nasabah jadi nasabah ya kan. Nah dalam syariah pun gitu juga ya kan. Saya pernah cerita ya kisahnya Rasulullah ketika bertemu dengan Adas. Ya Adas itu kan budak yang apa menjamu Rasulullah ya, ketika Rasulullah itu ditimpukin di Taif ya kan. Nah Rasulullah itu mengatakan bahwa Yunus bin Matta dan saya ini sama-sama Nabi. Padahal secara posisi Nabi Yunus dengan Rasulullah itu lebih mulia Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah itu mengedepankan namanya Nabi Yunus ya kan? Karena di situ ada teknik mengambil hati seseorang ya, menempatkan orang yang dia sukai itu di depan namanya dia ya, bukannya saya sama Nabi Yunus itu sama-sama seorang nabi. Kalau misalkan bahasnya kayak gitu ya, mungkin Adas itu nggak akan meluk Islam ya kan. Tapi begitu Rasulullah menggunakan bahasa Yunus bin Matta dan saya adalah sama-sama seorang nabi, wah Nabi Yunus ya kan, wah berarti siapa ya, itu teknik ya, cara. Nah yang kayak gitu teman-teman ya, dalam bahasa pemasaran itu memang bahasa komunikasi sih ya, bukan apa namanya bukan teoritis. Itu apa, harus banyak membaca dan banyak praktek ya, dan banyak apa namanya membaca sirah nabawiyah ya, bagaimana Rasulullah itu berucap. Itu sebenarnya tuh banyak tuh bahasa-bahasa pemasaran yang apa namanya bisa kita temukan ya. Bahkan kalau teman-teman pernah ikut pelatihan yang jutaan rupiah, yang ratusan juta rupiah ya, yang diadakan yang katanya apa orang-orang hebat di dunia ya, ternyata itu banyak sekali nilai-nilai keislamannya ya, banyak sekali nilai-nilai ketauhidannya, hanya saja dalam kemasan yang lain ya, seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya boleh langsung. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Gimana Pak Imam? Gimana Pak Imam? Belum ada Pak. Siapa? Andiani Herlina. Belum ada, Pak. Mustamian.
ada ya. Oke, kalau ada boleh langsung raise hand ya, boleh langsung angkat tangan ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Jadi memang dalam pembahasan syariah ini ya, sebenarnya itu banyak sekali ya dari sirah-sirah nabawiyah juga ya. Karena memang contoh real ya, konkretnya ya, teorinya yaitu ya dari Rasulullah, para sahabat ya, terus juga para tabiin, tabiut tabiin ya, bagaimana mereka itu mencontohkan ya. Dan adapun teori-teori sekarang nih kayak marketing mix ya, itu sebenarnya ada memang beberapa yang sisi-sisi keislamannya tapi nggak sempurna teman-teman. Contoh misalkan dalam marketing mix itu ada people ya kan. Nah, people itu hanya membahas orang yang bisa menarik gitu ya. Menarik dalam artian si calon pembeli ini menjadi seorang pembeli. Ya. Lalu bagaimana menariknya itu? Menariknya itu ya kalau teori barat itu kan masih dilepas ya. Dilepas itu maksudnya dia itu nggak punya pedoman ya, teori barat itu sebenarnya. Kan dia sifatnya liberal sebenarnya teori barat ya. Sifatnya itu bebas ya. Artinya ya semau dewe lah ya. Semaunya kamu lah ya, semaunya masing-masing lah ya kan. Itu teori barat tuh ya kan. Makanya kan kalau teman-teman suka nonton tuh ya acara-acara TV ya dulu ya katanya ya, itu kesimpulannya selalu si presenternya mengatakan gini, ya pemirsa, inilah akhir dari siaran kita. Adapun kesimpulannya kami serahkan kepada pemirsa di rumah masing-masing. Itu kan bahasa gitu kan. Nah ini kan dia nggak tahu nih yang di rumah yang nonton itu ya kan. Itu kan mohon maaf kapabilitas analisanya beda-beda ya. Mungkin ada orang yang nggak bisa ngaji sama sekali, nggak paham syariat sama sekali, nggak paham Islam sama sekali. Terus suruh ngambil kesimpulan ya. Ada orang yang ahli fikih nonton itu, terus dia bilang nggak bener ini ya kan, kesimpulannya ini nggak bener ya kan. Pasti beda ya, pasti beda teman-teman ya. Nggak bisa diserahkan pada masing-masing orang ya. Nah kalau diserahkan pada masing-masing orang itu sifatnya liberal tadi, kapitalis ya kan. Itu kan dia sifatnya individualis, liberal, bebas, mau ngapain aja terserah ya kan. Nah, mau mencari harta kekayaan terserah ya kan. Nah tapi kan kalau kita dalam Islam ini kan nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa bebas seperti itu ya kan. Nah artinya kita harus menggunakan tadi itu ya, syariat, kitabullah, Al-Quran, terus hadis, sunnah Rasulullah ya. Lalu bagaimana para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, lalu ulama-ulama ya kan. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama lokal ya, kearifan lokal ya. Nah itu harus kita pertimbangkan semua ya kan. Benar apa enggak ya kan. Benar salahnya harus dipertimbangkan dengan tolak ukur yang tadi itu. Nggak bisa berdasarkan hanya pada diri kita sendiri. Ya oke lah kalau diri kita sendiri tadi udah punya patokan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sendiri ternyata ya mohon maaf ya kan, baca Quran pun nggak bisa ya. Nah, baca Quran pun nggak bisa ya. Agamanya dulu waktu masih sekolah ya kan, sering bolos pelajaran agama. Lalu dulu waktu masih SD ya udahlah pelajaran agamanya cuma seminggu sekali ya kan, terus sering bolos lagi ya sama guru agamanya. Dia sering ngerjain guru agama ya, begitu udah gede kan baru belajar agama dikit udah bisa nyimpulin sesuatu. Nah itu berbahaya ya. Ya istilahnya ya jangan terlalu cepat ya kan mengambil sesuatu yang kita simpulkan ya. Nah coba kita lihat dulu bagaimana ya kan. Ya minimal kita tanyakan pada guru-guru kita ya,
pada orang-orang yang memang paham agama gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, apa namanya, dalam memasarkan syariah itu ya kita tidak boleh juga terlalu cepat ya dalam mengambil kesimpulan ya. Ini sebenarnya kemana-mana ini pembahasannya ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya kah? Mana Mahdi? Satria Baja Hitam. Mana Pak Yuda? Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar Pak Yuda. Yang nggak dengar saya dong atau semuanya? Pak Yuda ngomong tadi. Terdengar Pak, ada. Oh. Oke. Nah, ini baru kedengeran ya? Ya, tapi ya, agak yang kecil. tadi Bapak bicarakan emang fenomenanya sudah terjadi Pak di dunia sosial media dan lain-lain, terutama di video blog sih sekarang tuh ya, kayak di YouTube dan lain-lain. Banyak terutama orang-orang yang mengomentari ilmu-ilmu agama, orang yang dasarnya dia bukan dari ilmu keagamaan, tiba-tiba mengomentari seorang ustadz beginilah begitulah. Jadi emang fenomenanya sudah ada Pak, menurut saya sih yang Bapak bicarakan tuh sudah real, sudah nyata. Iya. Gimana Pak Yuda? Sudah? Masih ada lagi? Cukup Pak, itu aja Pak. Ya, tadi ya media sosial ya. Ini memang bisa bermata dua ya. Pisau bermata dua nih ya. Bisa digunakan untuk dakwah tapi juga terlalu bebas juga ya kan. Bisa apa aja bisa dipertontonkan ya di media sosial ya. Nah, ya termasuk yang mengomentari hal-hal yang negatif ya kan. Terlalu nafsu dalam menjatuhkan seseorang ya. Dan bisa juga sebagai alat kontrol juga sebenarnya media sosial itu kan. Nah, dan bahkan sekarang ini orang itu bisa jatuh ya gara-gara media sosial ya kan. Yang belum lama itu kan ya perkara es teh manis ya. Nah, itu dia langsung jatuh itu namanya, diganyang dua negara ya. Dirujak ya. Dirujak dua negara gara-gara dia ya mungkin memang tipikal orangnya itu berbicaranya tidak bisa dijaga gitu ya. Nah, celakanya dia tetap tidak bisa menjaga ucapannya padahal dia sudah jadi figur publik ya. Dia udah jadi figur publik, jadi salah satu pejabat pemerintah, ucapannya masih nggak bisa dijaga juga ya kan. Ya udah, habislah dia di media sosial kan, diganyang lah dia sama dua negara ya. Akhirnya jatuh ya kan. Nah, itu media sosial ya kan, dia bisa pisau bermata dua ya, bisa hati-hati lah gitu kan, bisa sebagai memotong atau kita sendiri yang kena ya. Nah tadi bijak bermedia sosial ya kan, hati-hati sekali dalam berucap ya, dalam dalam mengucapkan, dalam menulis lah ya. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu ya. Kalau sekarang jempolmu harimaumu ya. Jempol nih, hati-hati jempol ya. Nah, jempol ini bisa ya. Kalau dulu kan lisan ya. Itu lisan bisa menggelincirkan orang masuk ke neraka. Kalau sekarang jempol ya. Jempol ini bisa menggelincirkan seseorang masuk neraka nih kalau sekarang ya. Gara-gara media sosial ya, gara-gara HP kan, smartphone ya. Nah, jadi sekarang ini makin terbuka ya, segala sesuatu itu gampang sekali dipasarkan ya. Ya termasuk perkuliahan kita ini ya. Nah, ini saya izin ya untuk direkam ya, dan di-share ya kan. Kenapa? Karena ini untuk sebagai media sosial ya, untuk memasarkan ya pembelajaran ya. Ya, yang hal-hal yang positif harus kita banyakin teman-teman ya, agar yang positif itu menjadi terbiasa ya kan. Sehingga masyarakat itu jadi biasa dengan hal-hal yang positif ya. Jadi itu kita tidak harus menunggu ya, harus jadi pejabat
publik dulu, tidak harus seperti itu ya kan. Atau jangan-jangan karena kita sering mengutarakan hal-hal yang positif, hal-hal yang penting ya, akhirnya dari situ kita malah ditarik jadi pejabat publik ya. Atau mungkin ya mohon maaf ya kan, yang ada kualitas sama sekali ya, karena sudah sering di media publik kan, mungkin mohon maaf secara pendidikan tidak mumpuni gitu ya, kapabilitasnya tidak mumpuni karena sering muncul ya, orangnya tuh lucu ya, dan ya terkenal akhirnya kan, terkenal ya, terpasarkan secara kondusif ya kan, di media-media sosial, televisi ya, media elektronik ya. Begitu ada pemilihan kepala daerah, yang kepilih dia. Kenapa? Karena masyarakat taunya si ini lucu nih ya, pilih dia aja lah. Yang lain saya nggak tahu siapa dia ya kan, mendingan si Anu nih, biarin lah lucu lah ya kan. Ternyata kayaknya kita butuh yang lucu-lucu nih ya, pemimpin yang lucu-lucu ya kan. Nah, walau alam ya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang sekarang itu ya istilahnya ya tadi itu seperti burung pipit itu ya kan. Ya kalau memang kita bisa hal yang kecil-kecil ya bukanlah yang kecil-kecil ya. Yang penting kita di posisi siapa ya. Di posisinya Nabi Ibrahim atau di posisinya Raja Namrus ya. Karena ada kisahnya juga tuh ya. Ada cicak ya, masa cicak ya. Nah, cicak ini ya, dia ternyata niup-niup api ya. Ya kan niup-niup. Nah, tahu sendiri kan cicak niup api yang segede gitu ya, yang besar ya kan. Nah, itu kira-kira ngaruh nggak sih, bisa tambah gede nggak sih apinya kalau ditiup sama cicak? Nah, nggak ngaruh ya kan, mau ditiup mau enggak sebenarnya itu nggak ngaruh. Tapi dari situlah posisi cicak itu ya, dia di posisi siapa? Dia itu di posisinya Raja Namrus. Dia ingin api itu makin besar walaupun sebenarnya tiupannya dia itu nggak ngaruh ya kan. Ya, tiupannya si cicak itu nggak ngaruh ya, tapi dari usaha dia ya, dari usaha dia itu menandakan posisi dia itu di posisi yang salah gitu ya. Walaupun ya dia lakukan itu atau nggak lakukan itu nggak akan berpengaruh. Sama seperti si burung pipit tadi kan, di bawah air ya kan, dari danau ya, lalu dia ke menuju api yang membakar Nabi Ibrahim itu ya, itu nggak akan ngaruh. Orang air cuma apa sih ya kan, tapi kan dari situ menandakan posisinya si burung pipit itu posisi ada di Nabi Ibrahim ya. Nah, walaupun akhirnya Allah memberikan keputusan ya, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bahkan apinya pun menjadi dingin ya, apinya pun menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, itu kan akhirnya apa? Allah memberikan keputusan ya. Sama nih seperti sekarang kita ini memasarkan ya, masalah cara syariah. Terus dia bilang, modelnya pakai jilbab, mana laku. Yang laku tuh buka-buka aurat. Sekarang tuh zamannya kayak gitu. Nah, kan ada yang ngomong kayak gitu kan. Ya udah, biarin aja mereka, yang penting ya kita melakukan yang terbaik ya kan. Malah sekarang muncul ya kan iklan sampo ya, sampo atau sampo ya. Sampo itu buat apa sih? Rambut ya. Bener nggak? Sampo itu kan buat rambut. Sekarang malah ada sampo buat orang yang pakai jilbab. Kita bisa, kalau dulu mungkin nggak nyambung tuh ya kan. Lah terus gimana cara ngebuktiin kalau misalkan nih, kan dulu kan iklan sampo itu kan topik bintangnya itu kan rambutnya dikibar-kibar gitu kan. Rambut sehat ya kan, rambut kuat. Digoyang-goyangin palanya, dikibar-kibarin ya. Rambutnya itu kan warna kan, pakai sampo itu rambutnya bagus tuh ya kan. Nah, sekarang pakai jilbab ya. Gimana coba gitu kan. Tapi tetap ada sekarang. Kenapa? Karena tadi itu ya, udah ada ya orang-orang yang pakai jilbab, yang pakai hijab itu udah banyak. Ya mau nggak mau harus ada produknya yang bisa menarik mereka ya kan. Yang bisa konsumennya mereka yang beli gitu kan. Nah, ya iklannya gimana ya, pakai jilbab lah ya kan, pakai jilbab rambut tetap nggak bau kan, iklannya begitu sekarang ya kan. Nah, sekarang karena emangnya dulu ada kepikiran tuh wah tunggulah nanti kalau misalkan udah pakai syariat Islam nanti bikin sampo yang
iniannya pakai jilbab gitu kan. Kan kalau nunggu kayak gitu kelamaan ya kan. Kelamaan. Yang ada nanti malah justru makin bener malah makin buruk ya kan. Kayak zamannya Ali bin Abi Thalib ya kan. Kata Ali kan, ya zaman saya ini kenapa bisa banyak pemberontakan? Ya karena rakyatnya itu kayak kalian ya. Pemimpinnya saya ya. Makanya jadi nggak aman gitu. Kenapa? Karena rakyatnya itu kalian-kalian. Artinya apa? Ya segala sesuatu itu ya itu bisa jadi ya ditentukan juga oleh orang-orang yang mendominasi ya, orang-orang yang yang mayoritasnya ya, yang mayoritasnya bukan yang justru minoritas pemimpinnya ya. Jadi seperti itu ya. Bisa jadi ya kita lah yang menentukan itu semua ya, terutama dalam memasarkan ya kita akan yang terbaik ya kan. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mustamian, Nurul, Ramadan, terus siapa lagi? Ihsan, Wulandari, Devi, Mualim, dan Imam Sugiyanteng. Imam Sugiyanteng ya. Jadi seperti itu ya. Besok kita UAS, jangan lupa ya. Ya mungkin nanti saya coba kirim ini deh ya, PowerPoint ya teman-teman ya. Tapi itu hanya membantu sedikit aja ya. Pengembangannya lebih kepada ke teman-teman ya. Dan jawablah sebanyak mungkin ya kalau bisa, jangan terlalu sedikit. Tapi juga jangan nggak nyambung juga ya, tetap harus nyambung ya teman-teman ya, walaupun banyak panjang ya. Jangan terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek itu ya pastinya si dosen yang menilai ya, dosen yang membaca ya, itu akan udah underestimate duluan ya. Tapi kalau jawabannya panjang, pasti si dosen yang memeriksa itu akan lebih ini duluan kan. Wow, bagus nih, banyak jawaban, coba saya baca. Sebenarnya si dosen itu kan dia baca sekilas dulu kan. Kalau dia sedikit kan dia dibaca detail ya kan. Wah, ini ini banget nih, terlalu sedikit gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya gimana, ada yang mau didiskusikan kah teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan? Oke, mungkin selebihnya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas ya teman-teman ya. Ada setengah jam ini ya, setengah jam bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Kita tutup aja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.